Saudara, bulan ini adalah bulan November dan bulan November dan Desember kita masuk dalam tema yang baru 2 bulanan setiap tahun, saudara. Ya, bulan September Oktober kemarin tema kita di gereja adalah Live by Faith atau hidup dengan iman. Dan bulan November dan Desember tema kita adalah Walk with the Holy Spirit, berjalan bersama dengan Roh Kudus. Saudara, tahukah saudara berjalan bersama dengan Roh Kudus, jangan Anda membayangkan terlalu rumit, terlalu kompleks, bagaimana dia bicara dengan suara yang audible dan sebagainya. No, it's a simple thing. Kadang-kadang di lewat perenungan firman Tuhan, lewat nasihat, lewat khotbah, dia bisa bicara sama saudara dan mengarahkan langkah-langkah saudara. Nah, waktu saya mempersiapkan khotbah ini, jujur saudara, gampang-gampang susah. Karena bicara soal berjalan bersama dengan Roh Kudus luas. Apa cakupannya? Dan pas kebetulan waktu itu saya sedang liburan sama keluarga. Jadi fokusnya nih liburan gitu ya. Tapi mau khotbah gitu kan bingung nih saudara. Itulah kebingungan seorang pendeta. Saya kasih tahu saudara. Jadi sementara liburan, sementara saya berdoa, sementara saya merenung. Dan dapatlah satu kata yang Tuhan berkata, not your will. Bukan kehendakmu. Kalau engkau mau berjalan bersama dengan aku dipimpin oleh Roh Kudus, maka ajarkan jemaat untuk mereka berjalan bukan dengan kehendaknya. Maka muncullah tema khotbah saya hari ini, not my will, bukan kehendakku, tapi bukan kehendak saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, 2 bulan ini kita bicara walk by with the Holy Spirit. Hal yang Tuhan ingatkan kepada saya dalam mempersiapkan khotbah ini adalah yang menjadi kesulitan Tuhan memimpin saudara, bukan setan. No, tetapi saudara kehendak sendiri. Coba bilang kehendak saya. Ada satu hal yang Anda perlu taklukkan dalam hidup ini kalau Anda mau bisa dipimpin oleh Tuhan, yaitu menaklukkan kehendak kita sendiri. Menaklukkan keinginan kita sendiri. Yang menjadi konflik antara Tuhan dengan kita bukan setan. Setan hanya penggembira. Kalau boleh saya sebut. Setan hanya sekedar ya bagian-bagian yang membuat saudara bingung. Tapi sebenarnya perseteruan saudara dengan Tuhan bukan setan. Tapi adalah daging saudara dan daging saya. Keinginan saudara dan keinginan saya. Itu yang membuat saudara isu di dalam kehidupan dunia ini adalah soal ketaatan, soal pemberontakan. Soal menjalankan keinginan kita sendiri. Saudara, ambisi baik tapi ambisius tidak baik. Seorang punya ambisi adalah seorang yang ingin maju. Seorang yang ingin melakukan kehendak Tuhan, lebih lagi dia punya ambisi. Tapi kalau dia ambisius, dia menjadikan sesuatu adalah keinginan pribadinya. Dan saya mau beritahu saudara, hal yang Anda dan saya perlu taklukkan dalam perjalanan saudara berjalan bersama Tuhan adalah keinginan diri sendiri. Bilang sebelah saudara, keinginanmu harus ditaklukkan. Keinginan saudara harus ditaklukkan. Seringkali tanpa disadari saudara, kita berjalan menurut keinginan kita sendiri. Kita sudah punya rencana, kita sudah punya planning. Makanya buktinya apa? Ada orang Kristen kecewa ketika rencananya tidak jadi. Betul nggak? Ketika perjalanannya dibelokkan sama Tuhan. Berarti dia bilang, kenapa rencana saya dibelokkan Tuhan? Karena Anda berjalan menurut keinginanmu sendiri. Makanya Anda kecewa. Nangkep? Ngerti saudara? Anda tidak akan pernah kecewa kalau Anda berjalan menurut keinginan Tuhan. Karena Anda bukan lagi hidup dengan dirimu sendiri, tapi Anda hidup karena Tuhan yang sudah hidup dalam hidup saudara. Makanya Rasul Paulus berkata, hidup yang aku jalani ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Karenanya tadi pagi saya berkata, Anda tidak akan ngerti salib. Anda sebagai orang Kristen boleh pakai kalung salib. Tapi Anda belum tentu ngerti salib. Anda gak ngerti yang namanya apa artinya salib Kristus. Sampai Anda melakukan pertukaran antara kehendakmu dengan kehendak Tuhan. Kalau Anda belum menukar kehendakmu dengan kehendak Tuhan, Anda nggak ngerti salib. Karena di atas kayu salib terjadi pertukaran antara kehendak pribadi Yesus dengan kehendak Bapa. Halo, amin saudara. Itu sebabnya kalau Anda mau mengerti kekristenan, Anda mau mengerti salib Tuhan, Anda harus berani menukar keinginanmu dengan keinginan Tuhan. Haleluya, katakan amin. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kenapa Lucifer, Anda tahu Lucifer? Lucifer itu adalah penghulu malaikat. Di sorga ada 3 penghulu malaikat atau pemimpin malaikat yang dahsyat 3 ini. Yang pertama adalah Mikael. Mikael adalah penghulu malaikat peperangan. Kalau peperangan dia yang pimpin. Sementara yang kedua Gabriel. Dia membawa berita. Dia membawa berita-berita Tuhan. That is Gabriel. Dan yang ketiga adalah Lucifer. Lucifer adalah pemimpin pujian penyembahan di sorga. Saudara Anda tahu dia yang paling dekat dengan takhta Allah. Karena di dalam tubuhnya ini banyak alat musik. Sehingga dia bergerak itu menimbulkan bunyi-bunyian. Makanya saudara worship itu banyak
Saudara, di sorga sebenarnya dipimpin oleh Lucifer. Tapi kenapa Lucifer dibuang? Karena Lucifer mau menjalankan keinginannya sendiri. Dia bukan menjalankan keinginan Tuhan. Saya mau beritahu saudara, sehebat apapun Anda sebagai hamba Tuhan, Tuhan tidak pernah takut untuk membuang orang-orang yang mau berjalan keinginannya sendiri. Dia gak pernah takut. Kenapa? Karena dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia yang punya kuasa. Dia gak kebakaran jenggot kalau ada seorang hamba Tuhan yang dahsyat meninggalkan Tuhan. Halo. Itulah sebabnya kenapa isu yang paling utama di dalam kehidupan kekristenan adalah kehendak kita sendiri. Coba bilang kehendak saya sendiri. Saudara, kalau Anda dengar khotbah ini, jangan Anda bilang, "Waduh, ini cocok buat orang ini. Sayang dia gak datang." Ada orang Kristen suka begitu, saudara. Waduh, ini khotbah cocok nih buat tante saya. Sayang dia gak datang. Cocok nih buat om saya, tapi sayang om saya gak datang. Saya beritahu saudara, Tuhan suruh saya khotbah bukan untuk orang yang tidak hadir. Saya suruh Tuhan khotbah untuk orang yang hadir. Siapa? Bilang sebelah saudara, kamu. Yang setuju katakan amin. Nggak ada saya khotbah untuk orang yang nggak hadir. Tapi Tuhan suruh saya khotbah untuk yang hadir. Haleluya. Amin. Jadi ini khotbah untuk siapa? Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan saudara. Woo! Praise the Lord. Ya, kalau bahasa pantun bilang cakep, gitu kan ya. Haleluya. Mari kita lihat Yesaya pasal yang ke-14 ayat 12 sampai 13. Saudara, saya berharap ketika Anda dengar khotbah ini, Anda harus belajar untuk menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Kita lihat Yesaya 14 ayat 12 dan 13. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Wow, siapa ini? Mari kita lihat lanjut ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu. Coba bilang berkata dalam hati. Tuhan itu saudara, gak melihat tindakanmu dulu, dia lihat hatimu. Saya ulangi, tindakan itu adalah setelah Anda putuskan di hati. Ketika hatimu sudah matang, hatimu sudah putuskan sesuatu, Tuhan lihat di situ, tindakan mah hanya menyusul. Kalau Anda sudah kepengen sesuatu, Anda mau menjauh dari Tuhan, Anda mau tinggalkan Tuhan, Tuhan sudah tahu itu hatimu. Makanya saudara hati-hati dengan hati saudara. Be aware with your heart, jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena di hati saudara, kalau Anda bilang saya udah gak percaya, selesai sudah. Bagi Tuhan, Tuhan tahu itu hatimu begitu. Soal tindakan hanya tinggal tunggu waktu Anda meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan. Betul apa enggak gitu? Jaga hatimu, saudara. Nah, maka itu saudara, Lucifer dalam hal ini penghulu malaikat pujian penyembahan. Makanya saudara, kenapa saudara ketika dia dibuang oleh Tuhan, dia menjadi setan. Dia menjadi penghulu dunia ini. Itu sebabnya kenapa agama-agama, ajaran-ajaran dalam dunia ini, termasuk yang sesat, selalu ada penyembahan. Selalu. Kenapa? Karena ada Lucifer di situ. Mari kita lanjutkan saudara, engkau yang berkata dalam hatimu begini. Aku hendak naik ke langit. Yang pertama, aku hendak. Yang kedua, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Udah tahu Tuhan yang ciptakan dia mau lebih tinggi loh dari Tuhan. Aku hendak, ini yang kedua. Yang ketiga, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Yang keempat, aku hendak naik, mengatasi ketinggian awan-awan. Yang kelima, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Bayangkan yang diciptakan kepengen sama dengan yang menciptakan. Lucifer memberontak sama Tuhan karena dia mau menjalankan keinginannya sendiri. Pemberontakan itu adalah akibat keputusan hatinya. Kalau hatimu sudah berkata, enggak, saya mau jalanin kehendak sendiri. Mau dinasehatin sama pendeta, dengar khotbah tiap hari pendeta yang keras, yang khotbah, enggak akan berlaku buat saudara. Why? Karena Anda sudah bulat mau melakukan kehendakmu sendiri. Itu sebabnya saya beritahu saudara, maka yang berbahaya di hari-hari ke depan bukan cuma dosa-dosa biasa, tapi ambisius seorang pendeta itu bisa merusak. Saya nggak bilang ambisi saja, tapi ambisius. Ketika seorang pendeta punya ambisius keinginannya sendiri, dia akan merusak tatanan gereja. Come on. Halo, amin saudara. Seorang pengusaha yang sudah punya ambisius habis-habisan, dia bisa merusak kehidupannya. Kenapa? Karena dia sudah pengen melakukan keinginannya sendiri.
Itu sebabnya saya berkata, ketika Anda punya keinginan sendiri, ketika Anda dalam gereja, ketika Anda diarahkan, akan sulit diarahkan adalah orang-orang yang sudah punya pemahaman sendiri dan keinginannya sendiri. Pertukaran harus terjadi. Pertukaran harus terjadi. Amin. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia nggak gitu jelas. Kita lihat dalam bahasa Inggris, ada satu kata yang nggak disebut dalam bahasa Indonesia. New King James Version bilang begini, ayat 12. How you are fallen from heaven, oh Lucifer. Jelas dikatakan Lucifer di dalam ayat ini. Jadi ayat ini sedang berbicara soal Lucifer yang mau melakukan kehendaknya sendiri. Saya beritahu saudara, dengar ya, keras loh ini ngomongan. Anda siap dengar? Hah? Orang yang Kristen yang hanya mau melakukan kehendaknya sendiri dan gak mau menyerahkan kehendaknya, pasti ikut jalan Lucifer. Akan pasti ikut jalan Lucifer. Karena Lucifer adalah biang keroknya. Sejak awal. Halo. How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground, you who weaken the nations. For you have said in your heart. Dia bilang begini, I will, itu yang pertama. I will ascend to heaven, saya mau naik ke surga. I will exalt my throne above the stars of God. I will, yang ketiga, also sit on the mount of the congregation on the farther sides of the north. Yang ke-14, I will ascend above the heights and the clouds. Yang kelima, I will be like the most high. Saudara, jadi dari sini dia punya 5 kehendak dalam hidupnya. Saudara, itulah sebabnya kenapa kekristenan bicara soal melepaskan hak. Kekristenan bicara mengosongkan diri kita. Yesus ada di atas kayu salib karena dia mengosongkan dirinya. Terjadi pertukaran antara kehendak dia dengan kehendak Bapa. Saya kasih tahu saudara, kita semua di sini, masalah kehendak pribadi jangan pernah dianggap sepele. Itu yang kalau Anda nggak hati-hati, di ujung perjalanan saudara bisa geser. Itu sebabnya sampai hari ini termasuk diri saya selalu berkata, Tuhan selidiki hatiku. Karena saudara, hati saudara Anda sendiri nggak tahu hatimu. Hanya Tuhan yang menciptakan saudara yang tahu hatimu. Kita pikir kita tahu hati kita. No, Alkitab berkata hati itu licik. Hari ini bisa begini, besok bisa begitu. Betul nggak? Dengan orang yang sama Anda ketemu, dengan situasi yang sama Anda ketemu, hatimu bisa berubah kok. Kenapa? Hati punya kepentingan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, mari kita akan melihat slide saya berikut ini. Are you ready? Ketidakmauan, bukan ketidakbisaan, bisa tapi belum tentu mau. Ketidakmauan untuk menaklukkan kehendak sendiri kepada kehendak Bapa akan mendorong orang mengikuti jalan-jalan Lucifer. Karena Anda kepengen sendiri, itu akan sama, mempunyai daya tarik sama, frekuensinya sama dengan Lucifer. Anda nggak akan pernah bisa mendengar radio FM kalau Anda nggak putar radio Anda FM, betul? Karena Anda punya frekuensi yang sama dan angka frekuensinya harus sama, baru Anda bisa dengar. Ketika hatimu punya keinginan sendiri, bukan keinginan Tuhan, maka frekuensi Lucifer Anda akan tangkap. Ngerti gak sih? Anda akan tangkap Lucifer punya kehendak. Maka jangan heran Anda akan dapat ide-ide dari Lucifer. Anda dapat wisdom dari Lucifer, bukan dari Tuhan. Makanya Alkitab berkata, sumber hikmat itu ada 4. Yang pertama dari atas yaitu Tuhan. Yang kedua dari dunia, yang ketiga dari manusia. Dan keempat dari setan-setan. Siapa setan itu? Lucifer. Halo? Amin. Lah itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara hati-hati. Makanya manusia, kita ini semua sebenarnya mewarisi dosa Adam. Betul ya? Mewarisi sifat dosa Adam. Nah, orang yang mewarisi sifat dosa Adam, yang belum bertobat, yang belum datang kepada Tuhan, cenderung untuk jadi orang yang mandiri. Coba bilang mandiri. Mandiri bahasa Inggrisnya independent. Saya beritahu saudara, ketika Anda menjadi orang yang independen, di dunia mengajarkan saudara independen.
Dunia mengajarkan saudara independen. Sehingga Anda bisa jalan sendiri apa yang Anda mau. No, di dalam Alkitab tidak mengajarkan Anda independen. Tapi dependent on God. Anda harus bergantung sama Tuhan. Makanya kenapa dunia mengajarkan Anda self-confident. Di Alkitab tidak pernah mengajarkan saudara self-confident. Tapi yang ada adalah confident in Christ. Yang setuju katakan amin. Lah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, orang yang punya kecenderungan sifat dosa dari Adam, punya cenderung untuk mandiri, mau jalan sendiri, menurut pikiran sendiri, menurut planningnya sendiri, susah dinasehatin orang ini. Coba bilang sebelah saudara gini, saya tahu ada yang begitu. Siapa yang begitu? Nah itu orang jujur, itu orang jujur masuk surga itu saudara. Oh haleluya, praise the Lord. Ada amin saudara. Saya sering menemukan kenapa orang Kristen akhirnya babak belur dalam hidupnya. Dan dia kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena dia mau melakukan kehendaknya sementara Tuhan mau kehendak yang lain. Oh haleluya. Contoh dan teladan yang terbaik untuk mengikuti teladan bahwa ada orang yang menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Tuhan adalah Yesus Kristus. Di Taman Getsemani, ngomongnya mesti benar Getsemani. Jangan pelan-pelan, Getsemani beda lagi. Where are you going? To Getsemani. Itu lain lagi saudara ngambil duit itu ya. Getsemani. Nah saudara Yesus di atas di Getsemani sebelum dia menuju kepada salib, dia memegang, dia berkata, Tuhan Bapa kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Betul? Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Not my will, but your will. Betul? Saudara tahu nggak dia doa seperti itu berapa kali? Doa yang sama 3 kali. Jadi doa yang sama diulang gak salah. Yesus kasih contoh kok. Gak salah. Saudara mari kita melihat saudara Matius 26, 39, 42, 44. Are you ready? Maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Melainkan seperti yang kau kehendaki. Itu adalah doa yang pertama. Doa pertama dia di Taman Getsemani, dia bilang, your will, not my will. Kalau boleh berlalu, tapi kalau enggak apa-apa. Lalu yang kedua, ayat 42. Lalu ia pergi untuk keberapa kalinya? Kedua kalinya. Dan berdoa katanya, ya Bapa jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku minum, jadi kehendakmu. So kembali lagi dia lagi berkata bahwa biar kehendakmu bukan kehendakku. Itu yang kedua. Lalu mari kita melihat yang ketiga. Ayat 44. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa. Untuk berapa kalinya? Ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa yang sama enggak? Sama. Doanya apa? Kalau boleh kehendakmu aja bukan kehendakku. Gitu ya? 3 kali. Kenapa harus 3 kali? Kenapa enggak sekali? Saudara bilang itu kebetulan? No, itu tidak kebetulan. Tuhan taruh 3 kali. Karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Maka kehendak dagingmu harus tunduk kepada Tuhan. Kehendak jiwamu harus tunduk pada Tuhan. Kehendak rohmu harus tunduk kepada Tuhan. So Jesus memberi contoh dan teladan. Tubuh, jiwa, dan rohnya surrender all to the Father. Itulah sebabnya saudara kekristenan tantangan terbesar. Bukan cuma dosa biasa, bukan cuma setan. Tapi kehendak diri sendiri. Kalau Anda nggak bisa menaklukkan itu, sulit Anda dipimpin Roh Kudus. Mau sampai kapanpun. Karena Roh Kudus nggak bisa bekerja sama dengan keinginan daging saudara. Yang paham katakan amin dong. Coba bilang sebelah saudara, udah mulai ngerti belum? Oh haleluya. Kita lihat slide berikut ini. Orang Kristen yang mengikuti kehendaknya sendiri, karepe dewe. Tahu karepe dewe? Ada orang Jawa di sini? Karepe dewe. Itu kata yang gak ada vowelnya tuh. Gak ada A, E, I, O. Karepe dewe itu tulisnya apa? KRPDW. KRPDW. Gak ada A, gak ada E, gak ada O. KRPDW. Bacanya apa? KRPDW. KRPDW. Saudara orang yang menjalani keinginan sendiri, KRPDW adalah tidak mungkin berjalan bersama Roh Kudus. Why? Kenapa alasan ini saya munculkan saudara? Statement ini saya munculkan.
Karena ada satu ayat yang Tuhan berikan pada saya. Anda gak mungkin dipimpin Roh Kudus kalau keinginan sendirimu begitu kuat. Kalau udah maunya. Pak, memang pastor, saya ini orangnya keras. Luar biasa. Kalau udah maunya. Ini dia. Makanya jangan heran, kamu sering kena godam sama Tuhan. Jeder gitu loh, karena keras. Galatia 5, 16, 17. Oh, haleluya. Maksudku ialah begini kata Paulus, hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan dagingmu. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Galatia 5 ayat 17. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi sementara Roh Kudus mau mimpin saudara nih. Dia ada keinginannya dong. Dia mengarahkan saudara, Anda punya daging. Anda punya keinginan daging ini pasti bertentangan. Nggak mungkin saudara bisa dipimpin Roh Kudus kalau kayak begini. Walaupun Anda sudah penuh Roh Kudus, walaupun Anda berbahasa roh, walaupun Anda ke gereja, walaupun Anda dengar khotbah, tapi keinginanmu kuat tetap, Anda nggak bisa dipimpin Roh Kudus. Karena keinginan roh berbeda dengan keinginan daging. Ngerti? Tangkap nggak nih saudara? Saya mau beritahu saudara satu hal ya. Kristen nominal susah nerima khotbah kayak begini. Nggak gampang. Tapi saya percaya kalau Anda menjadi orang Kristen yang sejati, Anda akan berkata, yes, ini yang kita perlukan. Saudara pikir Abraham gampang nggak untuk menyerahkan anaknya? Nggak gampang. Anda udah tahu lah cerita klasik Abraham. Nunggu anak aja udah susah. Sekarang diminta sama Tuhan. Tapi dia tidak ngotot dengan keinginannya. Tapi dia menyelaraskan dengan keinginan Bapa di surga. Betul nggak begitu? Paulus sama. Dia juga tidak mengikuti keinginannya sendiri. Kalau keinginannya dulu adalah membunuh orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Tapi diubahkan oleh Tuhan, dia menjalani keinginan Tuhan. Makanya di dalam Galatia 2, 19, 20 yang tadi sempat saya ngomong. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Galatia 2, 19, 20. Aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Pertanyaan saya, sudahkah Anda disalibkan bersama Kristus? Kalau Yesus sudah disalibkan. Tapi apakah Anda sudah disalibkan? Salah satu yang perlu ditaklukkan. Salah satu yang saudara dan saya perlu disalibkan bersama Kristus adalah keinginan sendiri. Pastor, kalau begitu saya nggak boleh punya keinginan? Boleh, tapi keinginanmu adalah keinginan Tuhan. Betul? Siapa yang suka belanja? Angkat tangan. Ya belanja enak lah ya, nggak apa-apa lah ya. Saya juga suka belanja. Paling enak kalau belanja tuh dibayarin, itu paling enak. Saudara. Enggak lah, saya bercanda. Ini, Aqua ini. Kalau saya beli dari supermarket, transaksi dan bayar tunai. Saya beli. Supermarket bisa klaim ini milik dia nggak? Hah? Kenapa? Karena saya udah transaksi beli. Sekarang ini milik siapa? Milik saya dong yang beli. Saya mau apain barang ini? Terserah saya dong. Jadi hidup dan nasibnya ini ada di saya dong. Betul nggak? Kalau saya mau kasih orang, karena PDW. Kalau saya mau buang, kalau saya mau injak, silakan. Kalau saya mau taruh jadi pajangan, suka-suka saya, orang saya udah beli. Tahukah saudara-saudara sudah dibeli oleh darah Yesus? Dengan harga yang sangat mahal. Kalau Anda sudah dibeli sama Yesus, jangan bilang saya masih punya hidup. Anda kalau mau bilang punya hidup, Anda seperti toko itu yang mau ngeklaim bahwa ini barang saya. No, your life is belong to God. Terserah Tuhan, Tuhan mau apain. Makanya ada lagu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kita seneng tuh kalau ada dangdut gitu kan ya.
Suka-sukamu Tuhan. Tapi saudara, kalau udah soal urusan maunya sendiri, lagunya berubah. Suka-sukaku Tuhan. Suka-sukaku Tuhan. Kalau Anda ngerti konsep ini, sebenarnya saudara saya udah gak punya hidup lagi. Makanya kita bisa ngerti kata Paulus, hidup yang aku jalani bukan aku lagi. Tapi Kristus. Jadi kalau Anda kerja, Anda bisnis, Anda berinteraksi, Anda hidup, Anda berkeluarga, it's all for God. Anda berkarir, Anda menjadi orang yang hebat, Anda menjadi orang top, Anda menjadi orang populer, it's all for God. Kalau Anda diberkati, it's all for God. Halo? Dan namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Paulus tahu betul, he lived for Christ. Makanya dia bilang hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau Anda ngerti ini, Anda gak akan main-main dengan hidup saudara. Baru Anda bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Mau dipimpin Roh Kudus? Halo, amin, mau dipimpin Roh Kudus? Saya berdoa semua yang ada di gereja ini adalah orang-orang yang mau dipimpin Roh Kudus. Sehingga Anda menuju kepada kedewasaan. Kalau Anda membaca ayat Alkitab bilang begini, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Pernah baca ayat itu? Jadi semua orang kalau dipimpin Roh Allah baru boleh nyebut dirinya. Anda gak bisa nyebut dirimu anak Allah kalau Anda gak dipimpin Roh Allah. Jangan dibalik-balik, ayat itu gak ngomong begitu. Ayat itu bilang apa? Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak. Nah, anak Allah ini memakai kata huios, memakai kata dewasa. Jadi kalau Anda dipimpin oleh Roh Kudus, Anda akan dijamin menjadi dewasa dalam Tuhan. Makanya kenapa orang Kristen gak pernah dewasa? Karena tetap dalam keinginannya sendiri. Oh, haleluya. Paham? Coba bilang sebelah saudara, taklukkan keinginanmu sendiri. Harus ditaklukkan, saudara. Oh, haleluya. Percuma kalau Anda pergi kemana-mana, ini setan mesti ditengking nih. Saya merasa nih, saya gak tahu kenapa kalau saya masuk ke sini bulu kuduk saya berdiri. Gitu. Merasa dingin gitu. Badan saya kenapa goyang-goyang gitu. Padahal lagi flu. Ini ada setan nih. Saudara, Anda mau tengking setan ratusan kali. Keinginanmu masih bercokol. Setannya ada di dalam. Halo? Betul? Saya suka iseng dulu. Iseng, bercanda maksudnya. Iseng itu bercanda. Setan juga perlu kehidupan. Jangan bentar-bentar ditengking. Biarin aja dia jalan. Gak ada urusan sama saudara. Halo? Kadang-kadang lucu ya, ini nyimpang dikit ya. Orang Kristen itu lebih sadar akan setan daripada sadar akan Tuhan. Dia gak tahu Tuhan datangnya kapan, tapi dia tahu setan ada di mana. Kan lucu itu saudara. Anda paham gak sih saudara? Kita harusnya tahu di mana ada Tuhan, malah kita gak tahu. Kita tahu setan ada di mana. Ini namanya Ghostbuster. Saya percaya setan juga ada di mana-mana. Tapi dia tidak ada di mana-mana dalam satu waktu. Enggak bisa. Enggak bisa. Dia harus beredar-edar untuk mengetahui. Tapi Tuhan adalah once in all places. Makanya mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Dia tahu kalau setan enggak bisa. Dia harus kirim WA sama setan yang lain. Oh haleluya. Amin. Nah, sekarang saya mau jelaskan sama saudara. Berjalan bersama Roh Kudus itu artinya apa sih? As simple as this. Ready? Mau berjalan bersama Roh Kudus? Siap berjalan bersama Roh Kudus? Yang pertama, tidak bersandar pada pengertian sendiri. Atau kebenaran diri sendiri. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Waktu saya membaca kata pengertian, saya coba lihat bahasa aslinya. Bahasa asli dari pengertian itu punya dua arti. Arti yang pertama niat, kemauan. Jadi kemauan sendiri.
Yang kedua pemahaman, yaitu pemahaman sendiri. So berarti kalau Anda berjalan dengan pengertianmu sendiri, maka Anda berjalan dalam pemahamanmu sendiri. Anda bisa menangkap khotbah, Anda bisa menangkap ayat menurut pemahamanmu sendiri. Dan Anda punya niat sendiri. Nah yang kayak gini susah untuk dipimpin Roh Kudus. Kadang-kadang kita sudah punya kepercayaan diri sendiri. Kita punya kebenaran diri sendiri. Roma 10 ayat 2 sampai 3. Saya akan baca. Kalau bisa ayatnya ditampilkan. Roma 10 ayat 2 dan 3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka orang-orang yang ada di Roma. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Jangan kaget saudara, ada orang yang giat sekali melayani Tuhan. Luar biasa, jangan kaget. Tapi tanpa pengertian yang benar. Ayat ini bilang tapi tanpa pengertian yang benar. Jadi ada banyak terjadi bisa orang Kristen di gereja-gereja yang sungguh melayani Tuhan dengan luar biasa. Tapi landasan pengertiannya salah karena punya pengertian dan pemahamannya diri sendiri. Saya banyak nemuin jemaat konseling itu kayak tembok saya ngomongnya. Udah kayak tembok. Mau tahu kenapa? Karena punya pemahaman sendiri. Punya keinginan sendiri. Udah punya niat sendiri. Jadi dia ngomongin apa juga dia akan bilang enggak gitu pastor. Enggak, udah susah yang kayak gini. Serahkan saja sama Roh Kudus. Susah diajak ngomong yang kayak begini. Makanya dia akan menjadi orang Kristen yang gitu-gitu terus. Mau bertumbuh? Mau dewasa? Bilang sebelah saudara, taklukkan keinginanmu. Sebab kata Paulus dalam ayat ketiga Roma 10, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Apa yang dia percayai, dia pikir itu yang benar. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran. Makanya dari kemarin saya berkata waktu khotbah saya bilang, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran, khotbah-khotbah yang beredar di YouTube, di internet, hati-hati. Enggak semua yang Anda dengar pendeta top sekalipun menyampaikan message yang benar. Enggak semua. Saya bilang ada yang benar, tapi enggak semua. Nah kalau Anda enggak bisa punya saringannya dengan baik, Anda nanti lama-lama punya kebenaran diri sendiri karena Anda percaya kepada sesuatu yang sebenarnya enggak pas. Kemarin ini saya pernah kasih contoh bukan? Air kalau sudah dicampur racun sedikit berani minum. Udah racun itu saudara. Kebenaran kalau sudah di mix udah pasti enggak benar. Kebenaran yang murni, kebenaran yang sejati itu yang memerdekakan saudara. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat saudara, slide saya berikut ini. Orang Kristen, ada orang Kristen di sini? Ada orang Kristen di sini? Ya puji Tuhan. Yang ngaku cuma satu orang loh. Ada orang Kristen di sini, haleluya. Praise the Lord. Orang Kristen yang bersandar pada pengertiannya sendiri tidak mungkin bisa berjalan bersama Roh Kudus. Impossible. Because you have already your mindset, Anda sudah punya mindset, Anda sudah punya pengertian, Anda sudah punya pemahaman, Anda sudah punya niat. Tuhan pimpin saudara, udah susah. Nah kebenaran diri sendiri ini bisa terbangun karena Anda dengar berulang-ulang omongan orang dan Anda percaya itu benar. Padahal nggak benar. Contoh ya, ada sebuah kepercayaan di antara orang Kristen dibangunnya di gereja tapi salah. Jadi gereja bisa berkontribusi salah loh. Contohnya apa? Pernah dengar gak yang begini? Banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Tidak doa, tidak ada berkat. Siapa yang pernah dengar tuh ngomongan itu? Angkat tangan. Itu berubah jadi belief system. Sehingga Anda berkata, kalau mau banyak berkat, banyak doa. Kalau nggak mau ada berkat, nggak usah doa. Betul? Saudara, nggak ada urusannya doa sama berkat. Berkat mah berkat. Tuhan itu adalah memanggil saudara, Anda sudah diberkati.
The blessing is from him. Doa adalah bagian saudara sebagai orang Kristen yang harus menjalani hidup, ya harus doa. Soal berkat apa enggak, itu urusan kedua. Tapi karena kita percaya, banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Jadi supaya saya banyak doa, banyak berkat, mesti apa? Banyak doa, walaupun doanya nggak jelas apaan. Yang penting banyak doa. Kenapa itu? Itu karena belief system yang dibangun yang salah. Halo, betul? Nih ada lagi yang bilang begini. Ini biasanya nih, biasanya orang tua Kristen yang ke gereja. Dengar ya, jangan tersinggung ya. Orang tua Kristen yang ke gereja tapi cuma nominal. Rata-rata doang, biasa-biasa. Enggak menjadi orang Kristen sejati. Ngomongnya gini sama anaknya. Lu ke gereja doang. Ngapain sih lu? Entar, bukan ibadah sekali udah cukup. Pelayanan, aktif di gereja, lu menjadi pendeta gitu ngomongnya. Pernah dengar gak tuh orang kayak gitu? Kenapa punya pemikiran gitu? Karena mereka berpikir gini, kekristenan itu, ke gereja itu cuman penyeimbang aja Pak. Dia bilang sama anaknya, kamu ke gereja jadi penyeimbang. Supaya kamu gak duniawi terus. Paling tidak ada rohaninya. Seimbang. Kekristenan yang seimbang adalah kekristenan yang mendahulukan Tuhan. Kalau enggak ada ayatnya, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Halo? Saya mau tanya, Anda hidup dari siapa? Hah? Dari siapa? Kenapa orang cari Tuhan nggak boleh? Kayaknya Anda nggak ngerti nih. Atau Anda merasa kayaknya, nangkep gak nih? Maka saya ajarkan anak-anak muda. Justru mumpung kamu masih muda. Risiko apapun Anda masih bisa tanggung karena masa depanmu masih panjang. Berjalanlah sama Tuhan selama kamu masih muda. Belajar, salah di situ nggak apa-apa. Dengar suara Tuhan. Sehingga nanti ketika Anda dewasa, Anda punya track record sama Tuhan. Waktu Anda ambil tindakan Anda nggak takut karena Anda punya pengalaman sama Tuhan. Tapi kalau dari muda Anda nggak pernah melayani Tuhan, saya jamin waktu Anda nanti punya tanggung jawab. Anda sudah kerja, Anda sudah bisa. Makin susah mengambil langkah iman. Masih muda justru harus terus di-drill untuk jalan sama Tuhan. Kenapa? Karena sumber hidupmu dan hidupku adalah Tuhan kok. Kenapa Julius Caesar berkata, dia berkata, kalau nanti aku mati biarlah tanganku ada di luar lubang peti mati di luar. Supaya orang tahu aku datang telanjang, aku pulang gak bawa apa-apa. Yang setuju katakan amin. Anda gak mungkin bisa berjalan di dalam pimpinan Tuhan kalau Anda punya kebenaran diri sendiri. Kekristenan bukan penyeimbang, gereja bukan penyeimbang, tapi itu adalah kebutuhan yang paling penting buat saudara. Amin. Kemarin, ketika di Korea, anak saya nih Josie, pernah minta sama saya, mau sekolah dance di Korea. Saya gak kasih. Kenapa? Karena saya gak tahu ada gereja di sana ada enggak. Buat saya gereja nomor 1 dulu. Mau dance-nya K-pop ke, mau pop ke, mau popcorn ke, terserah. Tapi ada Tuhan gak di situ? Ternyata ketika kami berangkat ke sana, lalu ada satu orang yang dalam tanda kutip menolong kita dalam satu perjalanan. Orang Indonesia. Dan ternyata dia adalah salah satu anggota gereja. Tapi bukan di satu kota ini, tapi di kota yang lain. Ternyata baru saya tahu itu bisa dicapai dengan kereta. Jadi saya pikir kalau terlalu jauh nanti gimana dia. Maka dari waktu itu saya bercanda sama anak saya. Kamu mau gak sekolah di Korea? Dulu gak dikasih, kata dia gitu.
Yang gak kasih saya siapa, kata dia gitu. Ada rasa kecewa sedikit ya. Bagi saya, God is number one. Anda boleh punya sekolah yang bagus, pintar. Kalau nggak ada Tuhan, selesai urusanmu ke depan. Karena hidup saudara dan hidup saya ada dari Tuhan. Katakan amin. Makanya kalau Anda punya pemahaman sendiri, jangan heran. Kita bisa tidak percaya dengan apa yang kita percayai. Karena Anda punya pemahaman sendiri kok. Makanya Anda bilang saya percaya, tapi sebenarnya tidak percaya. Saudara tahu, saudara dipimpin oleh Tuhan gak selalu gampang dimengerti. Ya enggak? Karena waktu ya. Saya mau kasih tahu saudara, ada seorang nabi di Alkitab namanya Hosea. Ini Nabi Hosea, bukan Hosea di sini. Bukan si ringo-ringo lain lagi nih saudara. Ini Hosea nabi. Kalau Anda baca Hosea 1 ayat 1 sampai 3, saya nggak perlu baca. Saudara, ayat itu menjelaskan Tuhan ngomong sama Hosea. Dia bilang begini, menikahi, kawini perempuan sundal. Lalu punya anak-anak dari perempuan sundal itu. Coba kalau Anda jadi nabi. Disuruh kawinin pelacur. Saya yakin Anda bilang, in the name of Jesus I rebuke this word. Aku tolak dalam nama Yesus. Tapi Hosea lakukan. Tapi ini bukan Hosea ringo-ringo, ini Hosea nabi. Dia lakukan. Kenapa? Karena Tuhan lagi mau berbicara di waktu itu bangsa Yahudi. Umat Tuhan meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan bilang sekalipun kau meninggalkan Tuhan. Kau melakukan persundalan. Engkau melakukan pelacuran. Engkau melakukan dirimu jauh dari Tuhan. Aku tetap mengasihimu. Itu yang menjadi gambaran Hosea untuk menikahi dengan seorang perempuan sundal. Kalau Anda baca lagi Yesaya di dalam kitab Yesaya. Pasal 10, 20 ayat 2 dan 3 saya gak perlu baca. Bagaimana seorang Yesaya diminta oleh Tuhan untuk jalan telanjang. Waktu saya lihat kata telanjang bahasa aslinya naked. Seorang nabi suruh telanjang. Bukan cuma sehari 2 hari, 3 tahun. Coba bayangkan kalau Anda jadi Yesaya disuruh Tuhan begitu. Mending kalau badanmu bagus. 6 pack. Kalau one jumbo family pack bagaimana? Ini bercanda ya, jangan tersinggung ya. Kayak saya dulu itu Lena sebenarnya. Tahu Lena? Lemak di mana-mana itu. Number one. Kalau Anda mengandalkan pengertianmu sendiri. Begitu konflik dengan apa yang Tuhan bilang. Nggak bisa. Susah dipimpin Tuhan. Paham? Makanya kenapa perombakan cara pikirmu. Pembaharuan pikiran. Itu sangat perlu. Yang kedua. Apa itu berjalan bersama dengan Roh Kudus? Mencintai dan mendahulukan Tuhan dan jalan-jalannya. Mencintai dan mendahulukan Tuhan dan jalan-jalannya. Kalau Tuhan mencintai saudara, sudah tidak diragukan. Betul? Tapi pertanyaannya, apakah Anda mencintai Tuhan? Apakah kita mendahulukan Tuhan dalam hidup ini? Apa kita mencintai jalan-jalan Tuhan atau kita mau milih jalan sendiri? Anda tidak mungkin bisa mengikuti jalan Tuhan kalau Anda nggak mencintai jalan-jalannya. Anda nggak mungkin bisa mencintai Tuhan kalau Anda nggak pernah mengerti apa kebenaran firman. Mazmur 119 ayat 127 sampai 130 bilang begini. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas. Emas dan perak milikku, kata Tuhan. Jadi pemazmur ini lagi bilang, aku mencintai perintahmu lebih daripada emas. Lebih daripada harta. Kalau kita mungkin bisa terbalik loh. Kita mencintai emas lebih daripada perintah Tuhan. Tapi ayat ini dilanjut lebih daripada emas. Bahkan dari emas tua. Emas tua itu fine gold. Itu lebih dahsyat perintah Tuhan itu. Aku lebih cintain itu daripada ini. Itu adalah pilihan saudara, itu adalah keputusan. Itu sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu, segala jalan dusta aku benci. Peringatan-peringatanmu itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang bodoh. Makanya orang yang walaupun secara IQ-nya terbatas, kalau baca firman terus akan tersingkap. Kenapa orang Yahudi cerdas? Karena dari kecil harus menghafal Taurat.
Jangan main-main loh saudara. Kecerdasan saudara sangat dipengaruhi oleh kebenaran firman. Makanya kenapa ada orang-orang yang gila di jalanan. Ada seorang hamba Tuhan pelayanannya untuk mengambil orang-orang gila di jalanan. Pokoknya di daerah gereja itu nggak ada lagi orang gila di jalanan. Orang gila itu diambil, ditaruh, di rehab. Itu cuma nama. Doa, baca firman, sembuh. Kalau orang gila di jalanan bisa sembuh. Bagaimana dengan Anda? Amin. Cintai firman Tuhan. Amin saudara. Karena orang yang mencintai Tuhan adalah orang yang mendahulukan Tuhan. Bagaimana dengan waktumu? Saya tanya aja, saudara, Anda yang jawab. Bagaimana dengan waktumu? Bagaimana saudara Anda membagi waktu? Kalau Anda mendahulukan Tuhan. Anda yang tahu kok. Bagaimana dengan penggunaan uangmu? Kalau Anda cinta Tuhan, Anda tahu kok. Kemana larinya duitmu? Ada satu hal yang saya perlu sampaikan bagi saudara. Sebagai seorang senior pastor di tempat ini. Saya punya satu prinsip. Dengar ya. Kalau kasih Tuhan, buat Tuhan, termasuk rumah Tuhan, give the best. Yang bisa engkau beri terbaik untuk Tuhan karena dia layak untuk terima itu. Tapi buat saya pribadi, biasa-biasa saja. It's okay. Prinsip itu jangan dibalik. Gereja Tuhan dan Tuhan biasa-biasa saja. Tapi saya mesti yang lebih. Enggak, karena Anda bisa dapat duit itu dari Tuhan. Loh, Anda bisa sehat itu dari Tuhan enggak? Anda pikir Anda bisa bekerja kalau tiba-tiba Anda punya tangan begini. Bisa kerja dengan baik. Enggak usah begini saudara. Hari Kamis, sebelum saya berangkat ke Korea, hari Sabtu itu adalah raker di sini. Hari Kamis saya bersama dengan Pastor Roy. Bersama dengan Pastor Lewi. Lagi ada di Avantia lagi ngobrol. Itu hari Kamis tuh. Mereka ngobrol, tiba-tiba saya begini, saya gemeter. Gemeter, saya tahan, sampai ngomong saya nggak bisa fokus. Ini para pastor nggak tahu, saudara. Saya baru tahu Ibu Culan bilang, karena nggak ada wanita sih di situ, pastor. Pria-pria nggak ngerti yang begitu katanya. Jadi disitulah disadari bahwa betapa pentingnya seorang wanita, saudara. Jadi saya gini terus. Saya bilang saya ke WC dulu. Saya begitu ke WC, masuk WC badan saya gemetar. Saya mau nge-text, saya pegang HP, saya getar gini, gak pernah loh. Kenapa? Karena itu lagi flu ternyata. Itu goyang kayak gitu. Anda bayangkan gak? Baru flu aja kayak gini udah susah. Apalagi kalau Anda mau kerja gimana? Anda sehat itu berkat Tuhan. Lah kalau Anda gak mendahulukan Tuhan, mendahulukan dirimu, di mana Anda cinta Tuhan? Anda bilang saya cinta Tuhan, ngomong kosong lah. So whatever you have, give the best first to God. Beri yang terbaik dulu untuk Tuhan. Buat kita biasa-biasa, enggak apa-apa. Halo? Amin? Coba yang ngerti lambaikan tangan. So, kalau Anda betul-betul mendahulukan Tuhan, artinya apa? Anda suka sama firman-Nya. Anda suka berdoa. Anda suka nyembah. Pertimbangan-pertimbangan saudara, pilihan-pilihan saudara. Saya ulangi ya, pertimbangan saudara, pilihan saudara, keputusan saudara, penggunaan waktu, uang dan sebagainya. Menunjukkan seberapa Anda cinta Tuhan. Boleh lebih dalam? Halo? Coba cek pengeluaran saudara setiap bulan. Duitmu larinya kemana lebih banyak? You will know you really love God or not. Contoh nih, contoh. Katanya mau lebih dalam. Tadi pagi saya gak kasih contoh. Pengeluaranmu 1 bulan 20 juta nih. Sebulan. Kamu kembalikan persembahan kepada Tuhan cuma setiap 19 jutanya. Beli tas, makan, ngopi, ngafe. Dari situ aja saya udah tahu.
ya bukan cinta Tuhan. Nah, saya tahu Anda terdiam. Karena ini tusuknya terlalu dalam, pastor. Cabut cepat-cepat itu pisau. Terlalu dalam, pastor. Saya mikir dalam, ngejelep gitu, saudara. Ini bukan cuma sesekali. Kalau sesekali saya bisa paham. Tapi Anda punya rutinitas pengeluaran saudara. Kelihatan kok. Kemana hatimu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Halo. Persembahan aja susah, apalagi perpuluhan. Ada. Saya bersyukur sekarang PPN naik 12%. Enggak usah ngotot 10%. PPN lebih gede dari perpuluhanmu. Betul gak? Makan di restoran tuh 12% plus service charge. Wah, itu kagak komplain. Giliran Tuhan bilang cuma 10%, komplain kita. Kayaknya Anda gak nangkep nih. Bener gak sih? Come on. If you love your God, you will give all the best for God. Kenapa? Saya banyak belajar waktu saya baru bertobat. Ketika saya bertobat sebagai mahasiswa. Ini para mahasiswa ini lagi on fire. Kita lagi mau butuh ada sesuatu pekerjaan Tuhan. Saudara tahu kita saling ngomong begini. Pakai uang jajan kita, yuk kita nabur. Terus kita ngapain? Puasa. Tuh mahasiswa ngomong sama saya gitu. Kita puasa. Tapi kita tabur untuk pekerjaan Tuhan. Puasa itu baik loh, dia bilang gitu. Buat kerohanian saudara. Nah karena saya gak ngerti, saya ikutin. Jadi ada yang namanya peer pressure. Tekanan dari sahabat-sahabat. Saya kagak ngerti waktu itu. Sampai sekarang saya baru ngerti. Itu yang namanya mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan. Orang yang mendahulukan Tuhan. Orang yang mencintai jalan-jalan Tuhan. Saya percaya, saya katakan, saya jamin ini. Favor of God, blessing of God tidak pernah menjauh dari hidupmu. Amin. Saya tahu ini time out. Tapi belum 2 jam sih. Masih boleh ya? Oke gak? Tusuknya lebih dalam nih. Anda jawabnya gini, udah tanggung pastor gitu aja. Serius, saya kasih tahu saudara ya. Saya kepengen jemaat ini. Gak cuma jadi jemaat biasa-biasa. Dengan masuknya orang baru dan seterusnya, terus harus diajarkan kedewasaan. Kekristenan kalau yang biasa-biasa gini, capek juga saya sendirinya. Tapi saya mau Anda menjadi dewasa. Dan semuanya masuk surga. Dan masuk surga bukan cuma buka pintu surga doang. Buka, masuk, tapi buka. Pernah saya khotbah itu ya. Jangan sampai Anda masuk surga cuma bukain pintu, masuk, orang masuk. Anda sendiri gak pernah masuk di dalam, gak pernah bisa menikmati. Tapi ada di surga sih, cuma buka pintu aja, lapin kaca gitu sudah. Itu namanya tiket masuk bukan tiket terusan. Yang ketiga, terakhir. Mendengar suara Tuhan. Kalau Anda mau dipimpin Tuhan, Anda harus belajar mendengar suara Tuhan. Dan bukan cuma mendengar, taati. Domba-dombaku mendengar suaraku. Dan mereka mengikut aku. Saya cuma perlu sampaikan sama saudara. Mendengar suara Tuhan. Perhatikan ya. Mendengar suara Tuhan. Bukan cuma profetik. Bukan cuma nubuatan. Dengar baik-baik. Mendengar suara Tuhan, saya ulangi. Bukan cuma dengar nubuatan. Bukan cuma mengandalkan profetik. No. Saya tidak anti itu. Saya juga melayani di situ. Tapi Anda harus tahu.
Mendengar suara Tuhan, salah satunya mendengar khotbah. Salah satunya mendengar nasihat. Mendengar koreksi, mendengar teguran, memberi arahan dari seorang pemimpin. Itu dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan is not only when you pray and then you get the word of God. Walaupun itu saya percaya. Saudara tahu Tuhan mau ngomong sama 7 jemaatnya di perjanjian baru di Wahyu. Dia ngomong sama siapa? Malaikat jemaat sama leadernya. Anda gak mungkin bilang saya dengar suara Tuhan. Sementara nasihat dari gembalamu Anda tidak mau dengar. Sementara khotbah pendetamu Anda gak mau dengar. Omong kosong saudara. Amin. Kita sudah belajar tentang Esther. Dia tidak dengar suara Tuhan langsung. Tapi dia dengar nasihat dari Mordekai. Siang hari ini. Maukah saudara berjalan bersama Tuhan? Walk with the Holy Spirit. 3 hal. Jangan bersandar pada pengertianmu. Atau kebenaran dirimu sendiri. Amen. Dan Anda harus belajar saudara mendengar suara Tuhan. Dan Anda harus mencintai, mendahulukan Tuhan dan jalan-jalannya. Ada orang mau dipimpin Tuhan tapi gak mencintai Tuhan. Pilihan-pilihannya. Pertimbangannya, keputusannya, penggunaan sumber daya yang Tuhan berikan kepada dia. Tidak menunjukkan kalau dia cinta Tuhan. Bagi ini, ayo kita belajar. Walk with the Holy Spirit. Amen. Supaya Anda dibawa oleh Tuhan higher and greater. Untuk masuk ke tahun depan. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Nyanyikan lagu ini. Dia adalah gembala saudara. Taklukkan kehendak-Mu kepada dia. Amin, amin. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang. Haleluya. Menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Nyanyikan lagu ini sampai engkau nangkep betul bagaimana engkau dipimpin dia. Yes. Yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Percayalah kalau engkau dipimpin Roh Kudus, dia akan bawa saudara ke air yang tenang. Healing yang orang butuhkan terjadi ketika engkau dipimpin dia. Oh, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan,
Sementara musik, nyanyikan lagu ini. Ada berapa banyak di antara saudara ketika kau dengar firman, kau disadarkan. Kau seperti ditegur. Kau seperti diingatkan. Kau disadarkan. Bahwa keinginanmu pribadi yang seringkali konflik dengan Tuhan ternyata. Tapi hari ini ketika kau dengar firman Tuhan, kau menyadari Lucifer dibuang oleh Tuhan. Oleh karena dia mengakukan keinginannya sendiri. Pagi ini, siang ini. Adakah di antara saudara yang berkata, Tuhan, aku mau belajar menaklukkan kehendak. Aku mau dipimpin oleh Roh Kudus. Aku mau mencintai Tuhan. Karena mencintai itu adalah keputusan. Mendahulukan, memprioritaskan itu keputusan. Love is a decision. It's not a feeling. Kalau Anda mencintai seseorang itu adalah keputusan. Dan hari ini ketika engkau berkata, Tuhan, aku mau mencintai Tuhan. Mendahulukan Tuhan. Aku mau berjalan. Bukan dengan pengertianku sendiri. Aku mau berjalan mendengar suara Tuhan. Termasuk dari pemimpin. Kalau ada di antara saudara yang berkata, Tuhan, kalau selama ini mungkin aku berjalan sendiri dengan kemauanku sendiri. Hari ini aku ambil keputusan. Ambil komitmen untuk mau dipimpin Tuhan. Kalau Anda orangnya, Anda gak perlu maju. Anda cukup angkat tangan tinggi-tinggi. Tangan kananmu tinggi-tinggi. Aku mau berdoa. Saya mau berdoa saudara, supaya Tuhan memberi kekuatan. Untuk Anda terus bisa berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. God, I pray. Aku berdoa untuk yang mengangkat tangan hari ini. Aku tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Kesulitan mereka di dalam pimpinan Roh Kudus. Tapi hari ini aku berdoa. Firman sudah dilepaskan. Kebenaran sudah dinyatakan. Biar setiap kebenaran dan firman ini melekat dalam hati kami. Menyadarkan kami. Kami tidak mungkin bisa dipimpin Roh Kudus kalau kami punya keinginan masih kuat dalam hidup kami. Keinginan pribadi kami. Kami belum mencintai Tuhan sepenuhnya. Tidak mendahulukan Tuhan. Bahkan aku lebih suka dengan jalan-jalan orang-orang di dunia ini. Tuhan, biarlah Tuhan aku berdoa buat yang mengangkat tangan. Supaya orang yang mengangkat tangan ini menyadari hidup mereka sudah dibeli oleh darah Yesus. Mereka tidak hidup untuk diri mereka sendiri. Dan mereka hidup untuk Tuhan. Berkati Tuhan yang mengangkat tangan. Supaya mereka disadarkan dan selaras dengan keinginan surga. Sehingga bukan lagi keinginannya, tapi keinginan Tuhan yang terjadi dalam hidup. Bukan lagi pencapaian dan sukses yang dicari. Tapi bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Dan mencapai garis akhir seperti Paulus katakan. Dengan iman yang dipertahankan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat. Mari Bapak Ibu yang lain boleh angkat tangan. Kita akhiri ibadah ini. Sebagaimana Anda datang di tempat ini diberkati Tuhan. Saat engkau tinggalkan tempat ini. Kiranya berkat yang besar dari Allah Bapa. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang indah bersama Roh Kudus. Menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan. Amin.